besar, membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dan adik-adik sekalian. Hari ini kita akan ibadah online yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Beni Gunawan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Jemaat GB House of Praise dan Jemaat GB Widuri, apa kabar semua?
Saya percaya pasti luar biasa. Amin. Saya hari ini mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita secara online, kita percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan situasi apapun. Karena itu saya mengajak kita berdatang beribadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Engkau, kami membawa yang terbaik lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Sehingga kami bukan hanya melihat, tetapi kami mau mengecap segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah bahwa betapa Tuhan itu baik. Kita bukan hanya melihat, tapi kita merasakan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari puji Dia bersama-sama. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami datang memuji Engkau. Kami datang meninggikan Engkau Tuhan. Mengecap segala kebaikan-Mu. Mari sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Yang percaya segala kebaikan Tuhan, katakan pada Tuhan, oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita ajaib, katakan amin. Mari berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari puji Dia, katakan Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Kami tahu Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Engkau Tuhan. Haleluya.
Tuhan yang percaya sekali katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Pemegang bagiku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk bencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. angkat tanganmu katakan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. come on umat Tuhan yang percaya serukan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pembina selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Mari katakan ajaib Kau. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Sebutkan namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Sebutkan namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tahu Bapak kita Bapak yang setia, yang gak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari siapkan hatimu, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau selalu setia dalam hidup kami. Mari angkat pujian ini, sama-sama katakan pada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
lagi angkat pujian ini, katakan pada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Horiana lama ya sadara lama lama. Horiana lama. Sini lama. Sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, selalu ada untuk kami, memberi kekuatan. Haleluya. Huriandalamaya syadaralalabu, Huriandalalabaya syadaralabalalabalalabalalabalala, Huriandalalalabalalabalalabalalabalala, Huriandalalalabu, Huriandalalabaya syadaralabalalabalala. Kami memberkati Engkau dengan penyembahan kami, kami memberkati Engkau dengan nyanyian mazmur kami. Huriandalalalabalala. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, selalu ada Tuhan untuk kami yang memerlukan-Mu, yang membutuhkan-Mu, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia.
Kau setia. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Come on, sing, worship Him. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Come on, sing it again. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Come on, singing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. 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 Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. We bless You, Lord. Hallelujah. Kami memberkati Engkau. Kami memberkati Engkau dengan nyanyian kami, Tuhan. Kami memberkati Engkau dengan pujian kami. Haleluya. Shandalalamo. Kindaralamaya, shandalalamo. Kindaralamaya, shandalalamo. Haleluya. Oh, shandalalamo. Sidibiralalamaralamaralamaralam. Haleluya. Oh. Kami memberkati Engkau dengan nyanyian kami. Kami memberkati Engkau dengan pujian kami. Kami memberkati Engkau dengan segala sesuatu yang ada pada kami. Karena kami tahu itulah yang berharga bagi Engkau, Tuhan.
Kami tidak dapat membalas segala apa yang Kau lakukan, apa yang Kau buat bagi kami. Yang kami hanya bisa lakukan hanyalah memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang setia, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Allah penolong kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Biar bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia dijagai oleh Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan. Engkau akan memulihkan ekonomi bangsa kami. Engkau akan memulihkan negeri kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu nyata, lawatan-Mu nyata atas bangsa kami. Kami akan melihat setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati kota kami, kami memberkati Tuhan, pemerintahan kami. Diberkatilah oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Berikan kami hati, berikan kami telinga seorang murid. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih Tuhan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita belum pernah melewati masa-masa yang seperti sekarang di tahun 2020 ini. Sejak pandemi corona masuk Indonesia, perubahan kehidupan kita mulai terjadi. Kita nggak bisa ibadah offline, kita masih terus online. Saudara tetap harus jaga kesehatan, hati-hati gitu ya. Tetap sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak satu dengan yang lain. Saudara, hari-hari ini saya melihat bahwa Tuhan menginginkan setiap kita semua menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Orang dewasa itulah orang yang punya tanggung jawab. Dia tahu harus lakukan apa dengan kesadaran sendiri. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal yang saya ingin share sama saudara pada hari ini. Yang pertama adalah tentang doa. Saudara masih terus berdoa? Jangan lupa berdoa. Jangan karena keadaan seperti ini, kita jadi seolah-olah putus asa. Ya terserah aja deh, jangan saudara. Tapi tetap paksakan diri untuk berdoa. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat yang berikutnya dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tahukah doa saudara besar kuasanya? Doa-doa kita akan mengubah segala keadaan. Pertama keadaan kita secara pribadi, keadaan keluarga kita, tapi juga keadaan orang-orang lain. Waktu engkau berdoa untuk orang-orang lain, saya percaya doa saudara akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu waktu saya sedang bergumul Tuhan, saya bilang Tuhan ini kita mesti buat apa Tuhan? Apa yang harus kami lakukan? Lalu saya dapatkan ayat firman Tuhan waktu saya baca Alkitab dari Yeremia 33 ayat 3. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saudara, kalimat ini berkata gini, kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal yang kita nggak tahu, yang kita nggak paham. Tuhan akan jawab dan Tuhan akan kasih tahu pada kita semua. Tapi syaratnya kita harus berseru. Saudara masuk ke tahun 2020 ini, di tahun dimensi yang baru, kita harus berseru sama Tuhan. Ini tahun yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Kita harus tanya, Tuhan beritahu kami Tuhan. Hal-hal yang besar yang tidak kami pahami. Tuhan jawab doa kami. Dengan segala kebingungan kita, ayo kita berseru. Saudara maukah hari ini kita berseru pada Tuhan? Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan pada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat 7 dikatakan, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Saudara bayangin, kalau kita berseru dalam kondisi yang hari-hari ini mungkin membingungkan,
Saudara, tapi Tuhan bilang, aku akan menjawab dan Tuhan akan mendatangkan kepada kita kesehatan, kesembuhan, pemulihan, dan berkat-berkat yang luar biasa. Saya tidak tahu keadaan saudara pada hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Dia adalah Allah penyelamat saudara dan saya. Sebelum saya lanjutkan yang berikutnya, saya ingin ajak saudara semua untuk, ayo kita berseru sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Mau saudara ya? Yuk kita pejamkan mata kita. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikara lamaso nayaramo shande, hinana ramaso. Haleluya, iara lamasi, inara maso nayaramoto shande. Haleluya, inara lamase, iara lamaso kanayaramoto shando. Haleluya, inana ramaso. Biar kasih-Mu Tuhan mengalir ya Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, mengikuti acara ini Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan di rumah-rumah. Curahkan kasih-Mu Tuhan di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Jamah saat ini ya Tuhan. Berapa banyak daripada saudara engkau dalam pergumulan dengan kesehatan-Mu. Mari berdoa saat ini. Mari tumpang tangan di area bagian tubuhmu yang sakit dan mulai berdoa. Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu yang berseru. Tuhan, sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan ya Tuhan. Apapun sakit mereka ya Bapa, sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah sekarang ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan. Mereka yang sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan jamah, sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Paru-paru semuanya sehat, bersih dalam nama Yesus. Nafas lancar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi saudara yang pernah terpapar COVID-19, yang mungkin ada organ-organ tubuh yang tidak berfungsi 100%, mari mulai berdoa kembali. Kita berseru pada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan semua organ-organ tubuhnya Tuhan. Pulihkan Tuhan, supaya berfungsi kembali 100%. Jamah setiap jantung, paru-paru, ginjal, empedu, semuanya sembuh dalam nama Yesus, pulih semua. Semuanya Tuhan, jamah Tuhan. Yang stroke disembuhkan, cancer, tumor hilang, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Apapun sakit anak-anak-Mu, Tuhan dengar seruan mereka semua. Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa saudara yang punya pergumulan di keuangan. Mari berdoa saat ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap keuangan daripada anak-anak-Mu. Berkati mereka yang bekerja Tuhan. Berkati Tuhan setiap usaha bisnis daripada anak-anak-Mu. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan buka jalan buat mujizat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu. Tuhan yang punya masalah di keuangan karena hutang, Tuhan tolong berikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Saudara yang punya pergumulan masalah di rumah tangga, mari berdoa saat ini. Saat ini berdoa.
Kalau engkau sedang duduk bersebelahan dengan pasanganmu, dengan suami atau istrimu, mari genggam tangannya dan mulai berdoa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dia adalah Allah yang sangat dahsyat. Tuhan jamah setiap pasangan suami istri. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan anggur yang baru. Curahkan cinta yang mula-mula. Curahkan roh pengampunan Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Berkati juga setiap hubungan orang tua dan anak. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara semua yang kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi saat ini kau berkata, Tuhan, aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Seperti dulu Tuhan, intim. Mudah merasakan hadirat Tuhan. Mudah merasakan kasih Tuhan. Kalau itu engkau orangnya, mari angkat tangan kananmu. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Aku berdoa saat ini. Aku mohon anugerah-Mu, curahkan kasih-Mu Bapa, curahkan kasih-Mu saat ini ya Tuhan. Kasih Tuhan sedang mengalir saat ini. Mari mulai terima saat ini. Rasakan kasih Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya pulih, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hal yang kedua saudara, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin. Saudara, yakin bicara soal iman. Kalau kita ragu-ragu, gak heran kita jadi susah berdoa. Tapi biarlah kita tetap yakin. Bagaimana kita bisa yakin saudara? Saudara, kita harus punya iman. Dikatakan, jadi iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, kita perlu punya iman, yaitu dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus paksakan dirimu untuk latih dirimu untuk baca Alkitab setiap hari dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain saudara. Saudara, ini membuat kita melatih diri kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita baca Alkitab, waktu kita terus baca firman Tuhan, maka iman itu akan timbul. Nah, iman, keyakinan ini yang akan membuat doa kita besar kuasanya. Doa saudara akan mengubah segalanya. Kalau hari ini belum berubah, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Kalau iman kita mulai kendor, terus baca Alkitab dan terus baca Alkitab. Saudara, saya paksakan diri saya sampai hari ini baca Alkitab sehari 10 pasal. Saya paksakan. Sekalipun keadaan rasanya belum berubah, keadaan masih banyak yang hal saya tidak mengerti, saya terus berdoa, saya terus berseru pada Tuhan, saya terus baca Alkitab, saya terus berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan mengalami satu perubahan yang sangat dahsyat. Saudara, tanpa disadari, waktu kita terus berubah untuk baca Alkitab, untuk terus berdoa, tanpa disadari, kita menjadi dewasa. Kita menjadi orang yang beda di tahun dimensi yang baru ini. Dan kita akan sungguh-sungguh masuk dalam satu dimensi yang baru, dimensinya Tuhan. Pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan akan terus berlimpah-limpah dalam hidup kita semua. Dan cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti akan datang. Yang percaya, katakan amin. Saudara, waktu kita baca firman Tuhan, iman kita muncul. Iman yang akan membuat kita yakin bahwa kita akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami kesembuhan, pemulihan. Kenapa? Karena itu bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginannya Tuhan. Kehendak Tuhan pasti akan jadi. Setiap firman yang keluar daripada mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan segera melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Nah, saudara kasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada setiap saudara dan saya, sehingga dia berikan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati berkorban untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya pada dia tidak binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya memberikan saudara dan saya kehidupan. Hidup yang berkelimpahan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, apa yang membuat saudara dan saya bisa yakin, punya iman bahwa hidup saya pasti diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati? Karena dasarnya adalah firman Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus. Yesus sudah berkorban
supaya kita bisa mengalami itu semua. Saudara dengar baik-baik. Setiap saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita adalah orang-orang yang punya kesempatan, peluang untuk hidup kita mengalami sesuatu perubahan yang lebih baik lagi. Tapi kita harus lewati bersama-sama. Kita nggak boleh nyerah. Kita harus terus berseru, harus terus berdoa, kita harus terus baca Alkitab dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya, cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan.
ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kira labaya shika labaya sanda, kura labaya shika labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu, apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama kita katakan amin.